Cek tes 1 2 3 dicoba. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di acara Cangstuy Bincang Santuy bersama saya Salsabila Nur Kumaria, dan di sini saya tidak sendiri, saya bersama rekan saya yang menjadi narasumber. Hai, perkenalkan, saya Nadif Tuzairo. Kali ini kita akan membahas tentang kesetaraan gender. Nah, menurut saudara, apa sih kesetaraan gender itu? Oke, baik. Jadi menurut saya, kesetaraan gender itu merupakan salah satu hak asasi kita sebagai manusia. Hak untuk hidup secara terhormat, bebas dari rasa ketakutan, dan bebas menentukan pilihan hidup. Tidak hanya diperuntukkan bagi para laki-laki, perempuan pun mempunyai hak yang sama pada hakikatnya. Menerima perlakuan yang setara, yang tidak didiskriminasi berdasarkan identitas mereka yang bersifat kodrati. Tetapi di sisi lain, entah itu di bidang kerja bagi seorang wanita karir misalnya, malah kebanyakan seorang laki-laki yang menjadi pimpinan, bahkan perempuan minoritas menjadi pimpinan. Nah, katanya memiliki hak yang sama antara laki-laki dan perempuan, tetapi nyatanya laki-laki yang masih diunggulkan. Mungkin karena sampai saat ini perempuan seringkali dianggap lemah dan hanya menjadi sosok pelengkap. Terlebih lagi adanya pola berpikir bahwa peran perempuan hanya sebatas bekerja di dapur, sumur, mengurus keluarga dan anak, sehingga pada akhirnya hal di luar itu menjadi tidak penting. Sosok perempuan yang berprestasi dan bisa menyeimbangkan antara keluarga dan karir menjadi sangat langka ditemukan. Perempuan seringkali takut untuk berkarir karena tuntutan perannya sebagai ibu rumah tangga. Berarti pola berpikir seorang perempuan dan laki-laki itu berbeda, dan tidak ada dukungan bagi seorang perempuan untuk berkarir. Justru malah ini nanti kaum perempuan jadi down, tidak ada hak untuk mereka untuk bebas dalam meraih kesempatan dalam berkarir. Seringkali Anda mendengar wanita sulit memahami pria, demikian pula sebaliknya. Kedua jenis makhluk ciptaan Tuhan ini memang dilahirkan dengan perbedaan karakter yang khas. Adanya segmentasi jenis kelamin angkatan kerja, praktik penerimaan karyawan yang bersifat diskriminatif atas dasar gender membuat perempuan terkonsentrasi dalam sejumlah kecil sektor perekonomian, umumnya pada pekerjaan-pekerjaan berstatus lebih rendah daripada laki-laki. Asumsi masyarakat yang menyatakan bahwa pekerjaan perempuan hanya sekedar tambahan peran dan tambahan penghasilan keluarga juga menjadi salah satu sebab rendahnya tingkat partisipasi tenaga kerja perempuan. Oke, dari adanya permasalahan tersebut, apakah dapat mempengaruhi pemuda dan pemudi yang kini masih menuntut ilmu di sekolah perguruan tinggi yang nanti pada akhirnya mau melanjutkan karir malah tidak semangat dan tidak antusias dikarenakan banyak keluhan tentang perbedaan karakter dan masalah diskriminasi perempuan. Nah, itu bagaimana? Jadi gini, menjadi seorang yang berwawasan luas tentunya tidak akan mudah untuk terpengaruh. Perempuan memiliki kesempatan, akses, dan peluang yang sama dengan laki-laki sebagai sumber daya pembangunan. Dengan kekuatan ini, perempuan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam meningkatkan pembangunan di segala bidang, baik pendidikan, ekonomi, kesehatan, politik, sosial budaya, dan lain sebagainya. Dan perlu saya tegaskan lagi, sebagai pemuda sekaligus perempuan harus memiliki wawasan yang luas dan bermental tangguh. Peran perempuan kini sudah tidak ada bedanya dengan laki-laki, hanya saja di batas kodrat. Peran pemuda masa kini adalah sebagai agen perubahan, di mana pemuda Indonesia memiliki peranan menjadi pusat dari kemajuan bangsa ini. Jadi intinya semua manusia memiliki hak terhormat, yaitu hak untuk hidup dan bebas dalam berperan sesuai dengan kemampuan masing-masing bagi kaum laki-laki maupun perempuan, yang mana dapat menerima perlakuan yang sama dan tidak adanya diskriminasi atas identitas yang bersifat kodrati. Apalagi di zaman sekarang ini, peran pemuda dan pemudi harus bermental tangguh dan memiliki wawasan yang luas agar tidak terpengaruh dengan isu-isu perbedaan peran seorang laki-laki dan perempuan di lingkungan masyarakat sana. Oleh karena itu, peran pemuda dan pemudi masa kini adalah sebagai agen perubahan dan pemuda-pemudi Indonesia menjadi pusat dan kemajuan bangsa Indonesia. Oke, pertemuan kita kali ini sampai di sini dulu ya, dan kita sampaikan terima kasih kepada narasumber kita. Terima kasih kami sampaikan kepada Mbak Nadif. Iya, sama-sama. Dan sampai jumpa di lain waktu ya. Oke, see you. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.